Prabowo akan bangun penjara koruptor di pulau yang dikelilingi ikan hiu. Presiden RI Prabowo Subianto mengaku akan menyiapkan rencana pembuatan penjara di pulau terpencil yang diperuntukkan bagi para koruptor. Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, hari ini kita akan membahas tentang Presiden Prabowo Subianto ya guys ya, yang kemarin saat pidatonya sangat mengguncang dunia guys. Ini untuk khusus para koruptor nih, dengerin tuh ya. Nih, sebentar lagi Presiden Prabowo akan membangun sebuah penjara yang khusus untuk para koruptor, para maling uang rakyat. Apakah kalian setuju? Kalau saya sangat setuju guys, karena Presiden Prabowo berencana akan membangun pulau terpencil yang dijadikan sebagai penjara, yang dimana di situ akan dikelilingi oleh hiu guys. Makin ketar-ketir ini koruptor. Nanti kalau keluar itu langsung dicaplok guys nang ikan hiu guys. Motiar. Prabowo nih bos. Ini untuk Riza Khalid. Nih dengerin ya, presiden kita itu tidak gentar melawan ente ya. Siap-siap saja ente. Mengapa Pak Prabowo setiap dalam pidatonya selalu mengatakan saya siap mati untuk melawan korupsi? Ya, itu tuh kenapa? Jadi kita bahas ya. Jadi gini, berkali-kali ya Pak Prabowo selalu bilang saya siap mati. Kesannya itu ya, kesannya bagi orang yang tidak paham itu omon-omon memang, dan terlalu lebay mungkin. Ya, tapi seorang presiden ketika dia mengatakan itu artinya sangat dalam. Ya, jadi artinya apa? Yang pertama, mafia yang sudah mengakar ya. Ya, oligarki itu kan bekerja sama dengan partai ya, melalui pejabat-pejabat atau birokrat. Itu kita katakan semua mafia ya. Itu yang mengakar dan luar biasa ya, yang korupsinya gila-gilaan, yang melakukan pungutan gila-gilaan, itu memiliki kekuatan yang nggak sembarangan. Karena apa? Di balik mereka adalah partai, ada oknum-oknum, organisasi bersenjata ya kayak Polri dan TNI juga gitu. Ya jadi nggak mudah gitu ya. Nah, nggak mungkin seorang presiden itu lebay ngomong selalu siap mati. Emang kenyataannya Pak Prabowo itu diincer. Karena sekarang dengan cara efisiensi itu banyak yang terganggu. Ya. Yang biasanya mereka mudah ya merampok ya bersama ya. Sekarang digoyang, dibongkar itu semua. Ya tentu saja mereka akan melawan. Ya. Ini yang sebenarnya sama-sama kita harus pahamin. Jadi itu bukan sesuatu yang lebay. Pak Prabowo itu memberikan ya kepada masyarakat ya informasi bahwa ini ada pertarungan yang sesungguhnya. Jadi kita kasih dukungan lah Pak Prabowo, kita doakan sama-sama jangan sampai Pak Prabowo di tengah jalan dihajar sama orang-orang itu. Gitu ya. Prabowo akan bangun penjara koruptor di pulau yang dikelilingi ikan hiu. Presiden RI Prabowo Subianto mengaku akan menyiapkan rencana pembuatan penjara di pulau terpencil yang diperuntukkan bagi para koruptor. Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil. Mereka nggak bisa keluar, kita akan cari pulau. Kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu, kata Prabowo di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025. Menurut Prabowo, negara yang banyak korupsi sama saja menuju ambang kehancuran. Atas dasar itu,
Dia mengaku tidak akan mundur menghadapi para koruptor. Bahkan, dia mengklaim bisa saja bertindak ekstrim dengan mengusir para koruptor dari Indonesia. Mereka harusnya ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru akan membantu saya, kata dia. Koruptor-koruptor itulah yang buat guru susah, dokter, perawat, petani susah. Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu, kata dia. Prabowo mengatakan tantangan paling besar bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Tindakan ini telah mengakibatkan kebocoran kekayaan negara sehingga banyak yang tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Mencapai pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Dengan sumber daya yang besar dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi menggunakan uang rakyat dengan efisien, Indonesia akan sangat cepat bangkit, kata dia. Kencangkan seatbelt kalian. Karena Pak Prabowo atau pemerintahan Prabowo Gibran akan gaspol melawan maling-maling, melawan garong-garong. Dan Pak Prabowo mengatakan, saya siap mati untuk bela negara. Hari ini kawan-kawan, Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani sudah mengumumkan bahwa defisit anggaran kita 31 triliun. Negara mengalami kerugian yang banyak, ya. Karena digarong, karena uang kita dirampas oleh tikus-tikus tidak bertanggung jawab itu, kawan-kawan. Kebocoran negara, itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Ya, maka inilah momen yang tepat. Pemerintahan yang kuat, yang didukung oleh SBY, yang didukung oleh Pak Jokowi, yang didukung oleh kekuatan yang ada, menghabisi total tikus-tikus yang ada di Indonesia. Ya. Jadi, saya kira kita akan mengalami turbulensi yang luar biasa nanti. Getaran yang sangat hebat. Dan dalam waktu mungkin 1 tahun ke depan, kita akan melihat siapa saja yang akan ditangkap. Ya, kita bersama Pak Prabowo. Nah, kali ini saya akan membalas akunnya Dewing Novri 2. Karena di VT-nya itu mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu telah resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Katanya ternak onta itu cerdas. Ini cuman video terus dikasih thumbnail tulisan Ridwan Kamil resmi menjadi tersangka. Ternyata anak abah sama anak kebo itu percaya juga. Kenapa kamu yakin kalau Ridwan Kamil itu sudah ditetapkan sebagai tersangka? Padahal di situ videonya memang KPK itu sudah menetapkan tersangka. Tapi tersangkanya siapa? Di situ belum disebutkan. Kalau nggak percaya, yo coba lihat video ini. Dalam kasus ini, Setia berujar pihaknya sudah menetapkan tersangka, namun belum diumumkan ke publik. Nah, ya kan, KPK sudah menetapkan tersangka. Tapi KPK belum mengungkapkan siapa tersangka tersebut. Udah dengar belum? Kalau masih belum dengar, coba dengerin lagi nih. Dalam kasus ini, Setia berujar pihaknya sudah menetapkan tersangka, namun belum diumumkan ke publik. Nah, udah denger kan? Kalau belum denger, tak ulangin lagi nih muternya, biar denger. Padahal ternak onta dan ternak kebo udah senang sekali tuh kalau Ridwan Kamil itu dijadikan tersangka di dalam kasus BJB. Katanya kalian itu cerdas. Cuman video dikasih thumbnail kayak gitu kok kalian itu udah percaya. Emang ya ternak onta sama ternak kebo itu sukanya itu percaya dengan berita-berita yang hoax. Jadi kalau berita yang real gitu dia tidak percaya. Nih loh realnya kayak gini loh. Nih baca sendiri nih. Masih kurang nggak buktinya? Kalau masih kurang, oh tonton videonya ini no. 5 orang tersangka. Tersangka ini 2 orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian 3 orang dari swasta. 2 orang tersebut adalah Saudara YR, jabatannya selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten, kemudian yang kedua adalah Saudara WH, pimpinan Divisi Korsek Bank Jabar Banten. Kemudian 3 orang swasta ini adalah pemilik
agensi iklan yaitu Saudara ID, pemilik agensi Arteja, Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Kemudian Saudara S adalah pemilik agensi BSC dan WSBE. Kemudian Saudara SJK, pemilik agensi CKMB dan CKSB. Gimana? Di situ ada nggak yang inisialnya Ridwan Kamil? Nah, kalau saya komen seperti ini, pasti ternak kebo sama ternak onta akan komen adili Jokowi. Jadi gini, kalau kalian minta adili Jokowi ya, biar adil. Nah, jadi biar adil gini ya. Nah, itu semua mantan presiden yang masih hidup, nah, itu semua juga diperiksa. Seperti Megawati, itu juga harus diadili. Penjualan Indosat dan juga ladang gas yang dijual ke Cina. Terus Pak SBY itu juga tuh harus diperiksa tuh masalah Hambalang, LBI. Terus Jokowi, nah itu juga harus diadili, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya ada bukti, ada data yang valid, udah, dan yang terbukti langsung aja dipenjarakan gitu. Gitu aja kok repot. Delogo. Tuh dengerin ya, ternak banteng, ternak onta. Mereka memang suka sekali dengan berita-berita hoax ya guys ya. Jadi berita yang menyudutkan antara ya Pak Jokowi, Prabowo, Gibran, terus dan lain sebagainya. Yang intinya itu yang tidak berdekatan dengan Anies ataupun Megawati ya guys. Ya itulah kenyataan. Dan untuk presiden kita ya guys ya, saya berdoa semoga untuk penjara yang benar-benar jauh, terus aman, keluar kalau ada yang mau keluar ataupun mau kabur itu langsung berhadapan dengan paus itu ya guys ya, ataupun hiu, itu saya sangat mendukung ya guys. Wis keren itulah. Kita sangat senang mempunyai presiden seperti Presiden Prabowo Subianto ya guys ya, yang benar-benar itu menghapus semua para koruptor guys, walaupun diancam oleh para mafia gudang duit guys. Itu mafia itu uangnya banyak banget guys, tapi seorang sosok Presiden Prabowo tidak gentar. Keren Pak Owi ya guys ya, keren Pak Jokowi guys, Pak Wiwi, Pak Jokowi keren karena sudah memilih Presiden Prabowo untuk melanjutkannya. Wow, mantap ini. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.